Puji Tuhan, senang sekali saya bisa beribadah bersama-sama saudara siang hari ini, terutama juga bisa melayani saudara semua. Suatu kehormatan bagi saya bisa membagikan firman Tuhan di tempat ini. Saya mau berterima kasih kepada Pak Gembala, Pak Totong, semua leader sini, Pastor Gama, dan semua para pengerja pelayan semua di tempat ini. Terima kasih. Dan sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Minggu lalu ulang tahun yang ke-28, kasih tepuk tangan dulu. Untuk kebaikan Tuhan, minggu lalu ulang tahun ke-28 tahun ya, ada perayaan saya lihat waktu Pastor Gama post juga di Instagram, saya lihat perayaannya saudara merayakan bersama Pak Paul minggu lalu di tempat ini. Kebetulan usia 28 tahun, tadi waktu ngobrol-ngobrol sama Kodindi sama Aurel juga, usianya sama gereja tempat di mana saya bertumbuh dan melayani di Berlin. Jadi gereja saya GBI Berlin usianya tahun ini juga 28 tahun. Sama seperti Jakarta Family Church. Jadi usianya sama dan anytime kalau saudara semua ada yang mampir ke Berlin atau mungkin ada yang anaknya mau kuliah ke Berlin atau ada yang mau kerja ke Berlin, bisa hubungi kami di Berlin, bisa minta kontaknya sama Pastor Gama ya. Kita siap menyambut saudara semua. Nah, tapi saudara di usia ke-28 tahun, saya yakin dan percaya bahwa gereja ini bisa sampai 28 tahun itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Boleh ada sampai dengan saat ini. Tapi saya berdoa bahwa gak cuma sampai puas bahwa gereja ini dipelihara Tuhan, tapi gereja ini juga harus bisa menjadi gereja yang dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya dipelihara, tapi harus menjadi gereja yang dipercaya Tuhan. Karena apa saudara? Karena, belum ada slide-nya, mungkin boleh slide-nya next-nya. Karena kenapa kita harus jadi gereja yang dipercaya Tuhan? Karena Tuhan akan memelihara kita karena status. Karena kita semua orang percaya, karena kita semua anak-anak Tuhan, dan dia Bapa kita, maka dia akan selalu pelihara kita. Gak bisa enggak. Karena status kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi Tuhan percaya kita, bukan karena status, tapi karena karakter kita. Maka saya berdoa Jakarta Family Church di usia yang baru bukan hanya dipelihara Tuhan, tapi dipercayakan lebih lagi oleh Tuhan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, dan terlebih lagi di tahun penuaian ini dipercayakan lagi lebih banyak lagi jiwa-jiwa oleh Tuhan. Jadi saya hari ini akan berbicara tentang orang percaya yang bisa dipercaya, saudara. Ini tema saya, bukan hanya tentang gereja yang bisa dipercaya, tapi setiap daripada kita semua, saudara dan saya, setiap daripada kita harus bisa jadi orang percaya yang bisa dipercaya. Bukan cuma jadi sekedar orang percaya, tapi kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan maupun oleh sesama saudara. Dan kepercayaannya adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena sadar atau enggak sadar, kekuatan dari sebuah hubungan itu adalah kepercayaan. Mau itu hubungan pertemanan, saudara berpasangan, hubungan pelayanan, pekerjaan kita, itu karena unsur yang sangat pentingnya karena ada kepercayaan di situ. Maupun hubungan kita sama Tuhan. Itu karena apa kita bisa berhubungan sama Tuhan? Karena iman, percaya kita. So it's all about trust. Kepercayaan itu menjadi sangat penting saudara. Dan karena itu juga saudara, masalah kepercayaan ini seringkali menjadi sumber utama masalah dari zaman dulu. Kalau kita mau ketemukan di Amsal 20 ayat 6, saya bacakan bahasa Inggrisnya di Proverbs 20 verse 6, Amsal 20 ayat 6, firman Tuhan berkata ini, "There are many who say, you can trust me, but can they be trusted?" Bahasa Indonesianya adalah, banyak orang yang berkata, saya bisa dipercaya, tapi bisakah mereka benar-benar dipercaya? Setiap daripada kita, mungkin orang-orang yang kita kenal juga akan bilang, percayalah sama gua, percayalah sama saya. Tapi benarkah kita pribadi-pribadi yang bisa dipercaya? Ayat ini sudah ditulis dari ribuan tahun yang lalu, saudara. Dan dilema yang sama, masalah yang sama masih kita temukan sampai dengan hari-hari ini. Siapa orang-orang yang bisa kita percayai? Atau lebih utamanya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain, tapi terlebih lagi dipercaya oleh Tuhan. Nah, si jahat ini akan mencoba berbagai cara, segala cara untuk menghilangkan trust ini. Menghilangkan rasa saling percaya. Menghilangkan kepercayaan satu sama lain. Karena dia tahu betul, kalau kepercayaan ini sampai rusak, baik di dalam keluarga, di dalam gereja,
dalam pekerjaan, di dalam dalam pelayanan. Ini akan menghalangi berkat Tuhan, pengurapan yang Tuhan mau berikan. Buat keluarga kita, buat gereja kita, buat kita. Akan menghalangi pengurapan Tuhan. Jadi saya selalu bilang sama jemaat di Berlin, anak-anak saya selalu bilang, jangan menjadi penghalang berkat. Don't be a blessing blocker. Maksudnya apa? Karena kalau kita nggak bisa percaya sama rekan pelayanan kita, kalau kita nggak bisa percaya sama gembala kita, gembala saudara di tempat ini, kalau kita nggak bisa percaya sama rekan-rekan pelayanan kita nggak bisa percaya sama gembala kul kita, atau mungkin domba-domba kul kita nggak bisa percaya sama anggota departemen kita. Kalau mungkin ucapan kita, tindakan kita, perkataan kita, itu merusak kepercayaan satu sama lain. Tuhan bilang percuma aja. Aku gak bisa mencurahkan berkatku, pengurapanku di tempat ini. Karena saudara gak mungkin menghormati kepalanya, tapi saling menyakiti tubuhnya. Kalau kita menghormati kepalanya, harusnya kita juga saling menghormati tubuhnya, menyayangi tubuhnya, mengasihi satu sama lain. Jadi Tuhan bilang percuma aja karena dia gak bisa bekerja maksimal di tubuh yang kerjanya saling menyakiti, saudara. Bahkan di dalam sebuah pelayanan, ketidakpercayaannya akan merusak banyak jiwa. Merusak yang melayani dan juga merusak yang dilayani. Dan kalau nggak ada rasa saling percaya, kita akan berjalan dengan sangat lambat, saudara. Gereja nggak akan berjalan kemana-mana. Karena sibuk dipenuhi rasa takut, rasa khawatir. Kalau nggak ada kepercayaan satu sama lain, kita nggak jalan kemana-mana, di situ-situ aja. Tuhan mau percayakan juga nggak bisa. Karena kita kerja ribut, kita konflik, kita bermasalah satu sama lain. Nah, makanya kalau kita mau pelayanan kita diberkati, saudara mau diberkati hidupnya, gereja ini mau diberkati, mau menuai banyak jiwa-jiwa, mau menjadi berkat bagi banyak orang, belajar jangan saling menyakiti. Belajar saling percaya satu sama lain. Bangun kepercayaan yang kuat di dalam tubuh Kristus di tempat ini, saudara. Kita bisa bilang, kalau bicara tentang trust, saudara, bicara tentang kepercayaan, saya ingin bilang kita percaya Tuhan itu karena apa, saudara? Nextnya kita percaya Tuhan karena iman kita. Percaya kepada Tuhan perlu iman, saudara. Karena segala hal tentang Tuhan dan kerajaannya dan segala hal tentang pribadinya, janji-janji Tuhan hanya bisa diraih dengan iman. Jadi kalau kita mau percaya Tuhan, kita butuh iman. Tapi bagaimana dengan percaya dengan sesama? Apakah kita cukup dengan iman? Saudara bisa percaya orang lain kalau apa, saudara? Mungkin Henny, kalau ada buktinya. Kalau ada buktinya, orangnya seperti apa yang bisa kamu percaya, Henny? Orang yang bisa dipercaya, yang nggak pernah salah, kayaknya selalu benar gitu. Maksudnya selalu melakukan hal yang baik. Orang yang selalu melakukan hal yang baik, yang benar. Apalagi kira-kira yang bisa buat kita percaya sama orang? Ada yang bilang, wah, kalau orang ini jujur, bisa bikin kita percaya. Tapi satu hal kita sama-sama kita bisa sama-sama katakan, sama-sama setuju bahwa untuk bisa percaya kepada sesama perlu pembuktian. Bukan sekedar iman, kan kita nggak akan bilang baru pertama kali saya beriman nih. Si Henny bisa saya percayai. Saya percayakan semua harta saya, aset semua saya percayakan kepada dia dengan iman. Gak bisa, saudara. Percaya kepada sesama butuh pembuktian. Tapi manusia kita suka kebalik. Sama manusia kita mudah banget percaya. Giliran Tuhan kita butuh pembuktian. Kalau kau Tuhan, buktikanlah. Kalau sama manusia gampang kita percaya. Kebalik, saudara. Lah dia Tuhan, kenapa dia harus buktiin lagi? Jadi kita kadang-kadang suka kebalik-balik gitu. Kadang kita berimannya kepada sesama. Giliran nama Tuhan, kita butuh pembuktian. Kita susah banget percaya sama Tuhan. Nah tapi saya mau saudara menangkap bahwa untuk bisa kita punya kepercayaan satu sama lain, saling percaya, itu berdasarkan pembuktian. Akan diuji oleh waktu. Makanya kita bilang, kita nggak bisa percaya orang hanya dari kata-kata aja. Kita banyak kan mau lihat kan, ini orang cuma ngomong-ngomong doang, atau beneran nih? Kita harus buktikan. Jadi percaya kepada sesama butuh pembuktian. Nah, kita harus mengerti, saudara, sifat dari kepercayaan. Kita sering sekali
menyepelekan kepercayaan, tapi yang pertama saya mau bilang bahwa kepercayaan itu perlu dibangun. Sama-sama kita katakan perlu dibangun. Kepercayaan itu perlu dibangun, saudara. Bukan otomatis. Enggak otomatis kita terima. Kita jadi, ketika lahir kita langsung jadi orang dipercaya terus bertumbuh besar. Enggak. Kepercayaan perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Makanya sebagai murid-murid Kristus, kita semakin hari harus semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi harus kita bangun kepercayaan. Tapi yang kedua, tidak kalah pentingnya, kita harus ingat bahwa kepercayaan itu harus dijaga. Supaya nggak hilang. Ini yang kita suka lupa. Banyak orang nggak mengerti kalau ia diberikan kepercayaan, kalau ia diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan, ini nggak permanen. Karena apa, saudara? Karena dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita nggak bisa lagi dipercaya, kalau kita tidak lagi bertanggung jawab akan apa yang dipercayakan sama kita, maka kepercayaan itu dapat dicabut kembali. Kepercayaan itu dapat dicabut kembali, saudara. Kadang-kadang kita justru semakin percaya orang, semakin kenal orang, kita makin seenaknya. Udah cincai lah, udah kenal lah ya, kita makin seenak-enak kita. Tapi kita kalau kita semakin percaya sama orang, hubungannya harus kita bangun terus, harus kita jaga terus. Bahkan begitu pula terhadap Tuhan. Firman Tuhan kan katakan kan, kalau Matius 25 ayat 29, mungkin kita bisa buka atau nggak ada ayatnya saya bisa bacakan saudara ya. Matius 25 ayat 29 dikatakan demikian. Setiap orang yang tidak setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, maka apapun yang masih ada padanya akan diambil. Jadi saudara juga jangan kira apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita saat ini itu abadi. Berkat dalam kehidupan saudara, pelayanan yang bisa saudara lakukan hari ini. Saudara bisa menjadi gembala kul, menjadi pelayan, pengerja WL Singer tempat ini. Saudara bisa dipercayakan dalam marketplace dunia pekerjaan saudara. Saudara dipercaya banyak orang dalam hubungan sehari-hari, itu gak main-main. Itu harus benar-benar kita jaga. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk pelayanan harus kita jaga. Karena kalau kita tidak setia, kita tidak kerjakan dengan baik, bisa diambil kembali oleh Tuhan, saudara. Tapi hari ini saya gak akan bahas terlalu panjang tentang bagaimana bisa jadi pribadi yang bisa dipercaya. Saya yakin saudara semua di sini udah tahu lah. Kalau mau jadi pribadi yang bisa dipercaya, nomor satu, kita harus terus usaha lakukan seperti untuk Tuhan. Karena kalau kita mau lakukan untuk Tuhan, saya percaya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita juga harus selalu melakukan yang benar. Kalau mau jadi pribadi yang bisa dipercaya, teruslah lakukan yang benar. Jadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Firman Tuhan kan bilang kan, jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Ini kalau kita omongannya satu hari ya, besok tidak, besok ya, bagaimana kita mau dipercaya? Jadi kita harus punya integritas. Tapi yang ketiga, gak cukup hanya itu. Kita harus belajar untuk setia. Karena integritas kita, karakter kita diuji oleh waktu. Kesetiaan, saudara. Semua harus kita kerjakan dengan setia. Makanya tadi butuh pembuktian. Hari ini yang mau saya bahas sebenarnya adalah tentang dari kisah di Nehemia, saudara. Kitab Nehemia. Sedikit background mungkin saudara yang tidak terlalu familiar dengan Nehemia. Nehemia ini adalah, dia tinggal di kerajaan Persia. Nehemia pada saat itu tugasnya adalah seorang juru minum. Jadi dia mengetes minumannya raja, saudara. Dia bekerja untuk raja, saat itu rajanya adalah Raja Koresi, saudara. Nah ketika waktu itu kerajaan Persia menaklukkan Babel, kemudian Raja Koresi ini mengizinkan umat Allah untuk kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yehuda, ke Yerusalem untuk apa? Supaya mereka membangun kembali kota mereka yang sudah runtuh. Rumah mereka yang sudah runtuh, tembok yang sudah runtuh, mereka diizinkan. Oke, kalian boleh kembali ke Yerusalem. Kalian boleh bangun. Akhirnya umat Allah kembalilah ke Yerusalem. Mereka mulai mendirikan tembok, bangun rumah. Tapi ternyata timbullah pertentangan di sana. Sehingga pembangunan ini stop. Berapa lama stopnya saudara? 70 tahun. Nggak selesai-selesai. Itu bangun rumah kalau 70 tahun rasanya udah keburu kita dipanggil Tuhan, saudara. 70 tahun masih belum jadi, saudara. Jadi berhenti pembangunannya.
mereka berhenti, pembangunan rumah mereka, pembangunan bait Allah, pembangunan tembok ini berhenti. Nah, sampai dengan pada akhirnya 70 tahun berlalu, masih hancur, belum ada tembok, belum ada gerbang kota. Padahal pada zaman itu tembok itu sangat penting. Tembok dan gerbang kota pada saat itu sangat penting. Karena kenapa saudara? Gerbang kota itu berfungsi untuk melindungi. Tempat perlindungan supaya mereka bisa hidup di dalam kota itu, temboknya itu harus ada. Dan gerbang pada zaman dulu itu sangat penting karena gerbang itu pusat transaksi untuk komersil maupun kehidupan sosial. Jadi gerbang dan tembok ini harus ada, baru mereka bisa tinggal di dalam kota tersebut. Nah, karena nggak jadi-jadi, akhirnya Nehemia pulanglah ikut kembali ke Yerusalem karena dia tergerak. Aku mau membangun kembali, menyelesaikan ini. Akhirnya Nehemia kembali ke kota Yerusalem, dia mulai merintis kembali pembangunan, udah stop 70 tahun. Yang nggak selesai, mangkrak ini proyeknya, nggak selesai-selesai. Dan puji Tuhan, kepemimpinan Nehemia ini efektif. Jadi tembok mulai dibangun dengan cepat, walaupun tantangan tuh datang. Banyak tantangan-tantangan, akhirnya karena banyak tantangan, umat Allah ikut jagain. Jadi ada yang bangun tembok, ada yang jagain saudara. Supaya nggak ada yang nyetop. Supaya tembok ini bisa dibangun. Dan alhasil 52 hari, tembok kembali dibangun. Dari yang 70 tahun mangkrak. Kepemimpinan Nehemia efektif, dia selesaikan itu pembangunan 52 hari tercatat pembangunan tembok selesai. Nah, temboknya udah jadi. Tapi ternyata ketika tembok udah jadi, dibutuhkan satu hal lagi. Bukan hanya tentang tembok, karena musuh masih berusaha menyerang. Maka di tembok ini harus ada yang saudara? Harus ada yang jaga. Yang memantau dari tembok. Kira-kira musuh udah mau datang belum? Kalau musuh mau datang, mungkin saya nggak tahu zaman itu pakai kentongan kali ya. Kayak dulu kita pos kamling, tong, musuh datang semuanya. Jadi tembok ini harus ada yang jaga. Harus ada yang mengawasi. Dan tugas ini sangat penting. Karena penjaga tembok adalah pengawas kota Yerusalem. Satu bahasa Inggrisnya bahkan mereka ini bertugas responsible for the administration of the city. Bertugas dalam kehidupan kota itu, menjaga kehidupan dan administrasi kota itu. Jadi peran mereka sangat penting. Akhirnya Nehemia harus menunjuklah pengawas ini. Dia harus pilih orang, siapa yang harus saya pilih ya untuk jadi pengawas di tembok ini, untuk menjadi pengawas. Akhirnya saya mau kita baca Nehemia 7 ayat 1-2. Dikatakan seperti ini. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Nehemia mengangkat 2 orang untuk diserahi tanggung jawab pengawasan kota Yerusalem. Yang pertama Hanani, saudaranya. Yang kedua namanya Hananya, seorang panglima benteng. Saudara tahu kenapa orang ini dipilih? Kualifikasinya apa dia dipilih oleh Nehemia? Yang tercatat saudara, yang pertama adalah apa? Dapat dipercaya. Dia dipilih karena dia dapat dipercaya. Tapi yang kedua, alasannya dia dipilih karena dia takut akan Allah. Ada beberapa hal sebenarnya bisa kita pelajari dari hal ini saudara. Saya ingin kita belajar. Kata kuncinya dapat dipercaya dan takut akan Allah. Poin saya adalah next slide-nya. Semakin kita takut akan Allah, seharusnya kita menjadi pribadi yang semakin bisa dipercaya. Ada amin? Kalau kita semakin takut Tuhan, seharusnya kita menjadi pribadi yang semakin bisa dipercaya. Dan sebaliknya kalau kita takut akan manusia, kita semakin gak bisa dipercaya. Hari ini kita ngomongnya A, ketemu si B, kita ngomongnya B, ketemu si C, kita ngomongnya C. Saudara kenal orang-orang yang demikian, betul? Semakin kita takut manusia, semakin kita gak bisa jadi pribadi yang percaya. Tapi semakin kita takut akan Tuhan, harusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Dan ini masuk akal. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kalau orang yang hidupnya
takut akan Tuhan, maka kita akan berusaha untuk selalu menghidupi firman Tuhan. Kita akan selalu usaha hidup jujur, bertanggung jawab, dapat diandalkan. Karena kita tahu meskipun manusia nggak melihat, Tuhan kita melihat. Makanya saudara, saya berharap kalau hari ini saudara semua di tempat ini, kalau saudara bilang saudara pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, kita semua di tempat ini takut akan Tuhan, kita harus bisa jadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya juga oleh manusia. Karena takut akan Tuhan harusnya membuat kita bisa dipercaya oleh manusia. Jadi kalau kita balik ke cerita tadi Hananya, tidak dikatakan Hananya ditunjuk karena dia tinggi besar, karena dia kuat, karena dia jago berperang, jago berkelahi. Enggak ditulis seperti itu saudara. Padahal mungkin ini penting. Untuk seorang yang tugasnya mengawasi benteng, kota, tembok, harusnya ini penting. Mungkin aja Hananya tinggi, besar, jago berkelahi, tapi setidaknya itu tidak disebutkan di sini. Tapi kualifikasi yang tulis hanya 2. Dia bisa dipercaya dan dia takut akan Tuhan. Jadi bicara apa? Kepercayaan yang diberikan kepada Hananya, saudara. Itu bukan hanya sekedar kemampuannya. Tapi karena sikap hati dan hidupnya yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan jarang pilih orang yang mampu. Dia pilih orang yang mau untuk hidup sungguh-sungguh, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dan dia yang akan memampukan. Jadi bisa dipercaya itu sebuah kualitas karakter yang membuat kita bisa mengalami peningkatan dalam kehidupan kita, saudara. Dalam segala aspek kehidupan kita. Nah ini bukan sikap hati yang terbentuk dengan mudah, saudara. Ini nggak bisa saudara maju, tumpang tangan, selesai saudara langsung jadi pribadi bisa dipercaya. Kalau gitu semua langsung maju, saudara. Didoain, saudara langsung pulang, langsung jadi pribadi yang bisa dipercaya. Semua orang nggak bisa, saudara. Saudara harus menjalankan, mengerjakan, membangun ini semua. Kita menghidupi firman Tuhan, menghidupi kebenaran. Kita harus melakukan itu. Tadi udah kita bahas, tapi hari ini saya mau katakan ada 3 ganjaran, saudara. Bagi orang percaya yang bisa dipercaya. Apa ganjarannya? Apa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya yang bisa dipercaya? Yang pertama saya mau katakan untuk orang-orang yang bisa dipercaya akan diberikan apa? Tugas. Sama-sama katakan tugas. Ini gak enak ya saudara. Pasti saudara mau dapetnya langsung berkat. Semua pasti mau yang nomor 1 dapat berkat. Tapi orang yang bisa dipercaya itu sebelum datang enak-enak biasa datang dulu diberikan tugas, saudara. Orang-orang yang dapat dipercaya cenderung diberi tugas. Jadi jangan komplain kalau saudara diberikan tugas oleh Bapak Gembala, oleh Pak Pastor Michael, sini juga Pastor Gama, semua diberi tugas. Itu bukan karena mereka memanfaatin saudara, tapi karena mereka percaya bahwa ada potensi dalam saudara yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bisa dikeluarkan dalam diri saudara. Jadi orang-orang yang dipercaya itu pasti dikasih tugas. Bahkan tadi Hananya, karena mereka bisa dipercaya, mereka diberikan tugas untuk pengawasan kota Yerusalem. Nextnya ya, tadi ada tulisannya kan, mereka diberikan tugas untuk mengawasi kota Yerusalem. Kalau kita mau lihat saudara, dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, begitu banyak kisah. Kisah Daud, dia juga diberikan tugas, sejak dia muda dia dikasih tugas. Yusuf, lagi di penjara saudara, lagi dikurung. Dikasih tugas sama kepala penjara. Kamu kerjain saya di penjara ya. Waduh, kepala penjara enak bener nih. Yusuf lagi di penjara dikasih tugas sama kepala penjara. Udah lagi di penjara, dikasih tugas lagi. Tapi saya mau bilang itu. Pada akhirnya, dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Hari-hari ini saudara, mungkin kita bilang, kita merasa seperti terpenjara. Terpenjara itu kan berarti terbatas. Akses terbatas. Waktu terbatas. Mungkin keuangan kita terbatas. Kemampuan tenaga kita terbatas. Seolah-olah mungkin seperti di penjara ya, terkotak karena terbatas sekali. Tapi saya mau bilang, keterbatasan bukan alasan kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Lukas 16 ayat 10 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau saudara mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan, meskipun itu kecil, meskipun saudara merasa saudara lagi terbatas, tapi saudara setia, saudara kerjakan terus, janji firman Tuhan adalah saudara akan dipercayakan perkara yang besar. Ini bukan saya, ini janji Tuhan. Dia bilang, siapa yang setia mengerjakan perkara-perkara, tugas-tugas yang diberikan kepadanya, meskipun saudara terbatas, meskipun mungkin keuangan saudara terbatas, waktu saudara terbatas, tenaga saudara terbatas, tapi saudara tidak berhenti, setia melakukan perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Dia akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dan kalau saudara dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar, tinggal tunggu waktu aja saudara. Saudara akan mendapatkan otoritas. Orang yang dapat dipercaya gak akan pernah Tuhan tempatkan di bawah. Pasti akan Tuhan bawa naik. Tuhan berikan otoritas sebagai pemimpin. Dan ini poin kedua saya. Kalau kita bisa jadi orang yang bisa dipercaya, kita akan diberikan otoritas. Keluaran 18 ayat 21 firman Tuhan berkata begini. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sama seperti tadi. Ini Musa sedang mengangkat pemimpin. Kriteria yang dia pakai mirip-mirip sama kriteria tadi Nehemia. Musa ketika memilih pemimpin, kriterianya apa salah satunya? Orang-orang yang dapat dipercaya. Dan orang-orang yang takut akan Allah. Tuhan selalu menunjuk pemimpin. Harus ada kualitasnya yaitu bisa dipercaya dan takut akan Allah. Semua pemimpin yang dia tunjuk punya dua kualitas ini. Takut akan Allah dan bisa dipercaya. Jadi dari ayat ini memang semua gak bisa memimpin 1.000 orang. Ada yang mimpin 10, ada yang dikasih 100, ada yang dikasih 1.000. Beda-beda saudara karena tergantung kapasitas yang diberikan. Tapi bukan itu topiknya. Topiknya hari ini susah mencari orang yang bisa dipercayain 10, 100 ribu. Susah mencari orang yang bisa dipercaya saudara. Gak mudah. Poin saya, kita gak perlu kejar posisi pemimpin. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Maka kepemimpinan otoritas itu otomatis menjadi bagiannya. Yang menempel yang Tuhan berikan. Di gereja jangan kejar posisi saudara. Pastikan saudara berfungsi sebagai tubuh Kristus. Itu jauh lebih penting. Tuhan sudah tunjuk dan tetapkan pemimpin. Orang-orang yang Tuhan tunjuk dan tetapkan. Dan saudara gak perlu kejar posisi pemimpin karena Tuhan sendiri akan meninggikan. Bahkan dia bilang Mazmur 75 ayat 7-8 dia bilang gini. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dan di posisi yang lebih tinggi, saudara gak perlu iri. Tugasnya makin banyak saudara. Semakin banyak pemimpin, semakin posisi makin tinggi, makin pusing saudara. Tugasnya yang harus dia kerjakan makin banyak. Mungkin saya terbayang Pak Totong ini tugasnya lebih banyak lagi. Sini yang membantu pengembalaan harus mengurusi setiap jemaat yang ada. Setiap komsel harus diperhatikan semua. Semakin diberikan posisi, kepercayaan tugasnya makin banyak. Jadi kita gak perlu iri sama orang-orang yang Tuhan tunjuk sebagai pemimpin. Jangan kira makin enak saudara. Kalau mau tukeran mungkin, siapa yang mau tukeran saudara sama pendeta di sini? Mungkin itu kalau saya di Berlin juga gak ada yang mau tukeran saudara. Saya selalu nanya ada yang mau tukeran, gak ada yang mau tukeran saudara. Karena saya aja yang di Berlin, saya belum full timer saudara. Saya membayangkan, waduh ini tugasnya banyak sekali gitu. Karena saya masih kerja saudara, saya masih kerja hari biasa itu saya kerja datang mungkin setengah 10, jam 10 saya masih kerja sampai jam 7. Nah, tapi
Karena itu kegiatan gereja baru saya lakukan setelah jam 7. Jadi setelah jam 7 Senin sampai Kamis adalah waktu di mana orang-orang bisa booking itu. Itu kepala departemen, gembala kul, rapat itu atau one on one meeting semua dilakukan Senin sampai Kamis. Jadi biasa jam 7 sampai jam 10 atau setengah 11. Jadi saya balik dari kantor itu ya setelah atau nggak balik dari ketemu orang jam 11. Habis itu masih ada orang, jadi saya mungkin jam 2 gitu. Itu Senin sampai Kamis. Jumat pulang kantor cool kan. Jadi pulang kantor langsung cool kan setengah 7 gitu. Kita harus naik public transport situ. Jadi cool sampai jam 11. Biasanya pulang kan selesai jam 10, kita pulang ke rumah 1 jam, naik public transport selesai jam 11. Paling harus bayar harga saudara kalau ada MDPJ. Saudara enak kesentul jam 10, saya setengah 3 pagi saudara. Ikut Zoom, ini baru pulang komsel jam 11. Setengah 3 harus nyalain Zoom. Ikut ini MDPJ. Selesai setengah 5 biasanya kan 3 jam MDPJ. Jam 9 harus di gereja, itu latihan, siapin ruangan, habis itu rapat, ada acara, itu hari Sabtu saudara. Seharian. Minggu jam 9 udah di gereja sampai jam 6 sore. Jadi tugasnya makin banyak saudara. Dan saya bukan full timer saudara. Jadi semuanya sukarela. Tapi justru itulah saudara. Pelayan itu sukarela. Artinya saudara harus rela-relanya. Jangan sesuka-sukanya. Sukarela itu jangan malah jadi sesuka-sukanya seenak saudara. Pelayanan sukarela artinya serela-relanya saudara kerjakan untuk Tuhan. Jangan sesuka-sukanya. Kebanyakan orang kalau karena sukarela jadi seenak-enak dia. Hari ini mau pelayanan, besok mau pelayanan. Aduh, kayaknya baru gatal-gatal dikit, saya sakit, digantiin aja dah. Ini udah dijadwalin jauh hari, aduh ini pelayanan lagi, kok banyak banget. Ini belum kapan liburnya dapetin, gak ada saudara. Ini kalau di luar negeri ini, bukannya gerejanya bukannya malah enak, mungkin Pak Totong ada cabang juga di Amerika, saya gak tahu sama atau enggak. Kalau yang di Eropa itu kebanyakan gerejanya saudara, waduh itu melayani harus benar-benar serela-relanya lah di sana. Tapi capek-capek, tapi toh Tuhan mampukan. Terlewati. Dan itu membuat saya percaya bahwa ketika Tuhan percayakan saudara tugas, ketika Tuhan percayakan saudara otoritas kepemimpinan, maka Tuhan akan memampukan. Tuhan akan memberkati saudara untuk saudara bisa menjalani tugas dan panggilan tersebut. Karena dia gak pernah salah dalam memilih orang. Dan ini menjadi poin ketiga saya saudara. Kalau saudara bisa jadi orang yang dipercaya, tadi dikasih tugas, dikasih otoritas, tapi jangan takut. Tersedia berkat saudara untuk kita semua yang bisa dipercaya. Amsal 28 ayat 20 berkata begini saudara. Orang yang dapat dipercaya mendapat apa saudara? Banyak berkat. Tetapi orang yang ingin menjadi cepat kaya tidak akan luput daripada hukuman. Problemnya saudara, kebanyakan daripada kita ingin mendapat banyak berkat. Padahal firman Tuhan katakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Otomatis. Jadi yang kita kejar jangan banyak berkatnya. Yang harus kita kejar adalah bisa dipercaya oleh Tuhan. Berkat otomatis akan mengikuti. Banyak daripada kita suka salah. Yang dikejar-kejar berkatnya. Kejar Tuhan, berkat akan selalu mengejar kita. Itu janji Tuhan, bukan kata saya. Ini firman Tuhan dan semua perkataan Tuhan, firman Tuhan katakan perkataanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkataanku harus terjadi dan pasti terjadi. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi saya berdoa saudara bahwa jangan sampai kita jadi pribadi-pribadi yang sibuk mencari berkat. Jadilah pribadi-pribadi yang fokus membangun kehidupan kita. Membangun karakter kita, membangun diri kita, bisa menjadi orang yang dipercaya, maka berkat otomatis ngikutin. Saudara kita bilang, kita semua, siapa di sini yang percaya Tuhan? Saya juga angkat tangan, kita semua percaya Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya, bisakah Tuhan percaya sama saudara? Biasanya angkat tangan berkurang setengah. Bisakah Tuhan percayakan sama saudara? Saya mau bilang karena kepercayaan itu perlu dibangun. Gak bisa didapati begitu aja. Begitu juga dengan ketidakpercayaan. Kalau saudara bilang, aduh
Hidup saya emang gak dipercayain orang terus. Saudara cek kehidupannya, saudara. Pasti ada sesuatu yang kita bangun dan itu membuat orang gak percaya sama kita. Begitu pula kalau Tuhan gak percaya sama kita. Kok seolah-olah berkat tuh selalu menjauh daripada kita. Pasti ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita bangun, yang membuat kita gak dipercaya oleh Tuhan dan maupun oleh orang lain. Dan saya mau bilang gini saudara, kalau saudara dipercaya sama orang dunia aja, bisa membuat saudara naik. Saudara kan tahu ya kalau kita dipercaya mungkin sama atasan, sama gembala, sama orang-orang penting di dunia, kalau kita dipercaya bisa membuat hidup kita naik. Apalagi dipercaya Tuhan, yang adalah raja di atas segala raja. Kalau aja dipercaya oleh manusia, orang penting di dunia bisa membuat hidup kita naik. Apalagi dipercaya sama Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Makanya berkat pasti mengikuti. Saya mau bilang makanya saudara, hidup itu cari wajah Tuhan. Jangan cari muka orang. Kebanyakan kita cari muka orang supaya dapat perkenanan dari orang. Tapi cari wajah Tuhan, perkenanan Tuhan akan membuat saudara punya kehidupan yang berbeda. Saudara bukan hanya dipercaya Tuhan, tapi dipercaya orang-orang. Dan mungkin pemusik boleh maju, saya udah akan selesai, saya akan menutup dengan kesaksian sedikit, saudara. Mungkin saudara bilang, tapi apa yang harus saya kerjakan? Tapi aduh rasanya saya nggak punya apa-apa ya. Rasanya saya juga nggak bisa apa-apa gitu. Saya mau kesaksian saudara. Mungkin saudara bilang, oh situ mah enak. Udah tinggal ngomong, tinggal berkhotbah, atau jadi pembicara, atau jadi pendeta gitu saudara. Tapi saya juga nggak dari lahir langsung kayak begini saudara. Nggak ada yang dari orok lahir langsung jadi pendeta, kan nggak ada saudara. Jadi saya memulai pelayanan saya belum sehebat Pak Totong, Pak Pastor Michael sini atau gembala-gembala lain udah melayani Tuhan dengan begitu setia. Saya baru 14 tahun saudara mengikut Tuhan. 14 tahun saya mulai pelayanan itu dari apa saudara? Dari tukang kolekte di gereja. 14 tahun yang lalu kolektenya belum pakai scan-scan saudara. Masih pakai kantong berjalan itu saudara. Saya pelayanannya mulai dari kantong, kalau enggak multimedia. Pada satu orang-orang pasti pada mau rebutannya pelayanan di sini saudara. Ini paling favorit. Karena praise and worship, itu pelayanan mimbar itu paling favorit. Tapi ya yang saya bisa ya cuma itu, ya saya lakukan itu saudara. Yang Tuhan percayakan dalam hidup saya memang gak bertalenta dalam hal praise and worship. Jadi ya saya kerjakan apa yang saya bisa. Ya udah tukang kolektan, lakukan. Multimedia. Dan kemudian dalam 14 tahun berpindah-pindah saudara. Jadi saya setelah dari kolektan, multimedia, kemudian saya jadi apa lagi? Saya pernah jadi sekretaris gereja, pemerhati jemaat. Terus misi keluar kota, harus naik kereta saudara 3 jam, 4 jam ke kota lain, bagian firman, pulang lagi 4 jam lagi ke Berlin, 7 jam ke kota lain, ngeteng-ngeteng kereta, balik lagi ke Berlin. Misi, setelah misi apa lagi? Jadi wakil gembala cool. Setelah itu baru jadi gembala cool. Setelah itu, ini yang paling gak enak saudara, jadi bendahara. Aduh saudara, kalau gereja banyak uangnya jadi bendahara enak. Kalau kagak ada duitnya pusing saya jadi bendahara itu. Ini gak ada yang mau jadi bendahara. Tapi ibu gembala bilang gak ada orang lain, udahlah kamu aja jadi bendahara. Ya udah saya bilang jadi bendahara itu. Jadi bendahara saudara. Baru waktu itu saya masih kuliah, saya ingat banget. Jadi bendahara gereja. Udah jadi bendahara kemudian kemudian saya waktu itu apa lagi ya. Tapi intinya pada waktu saya juga jadi bendahara gak suka-suka banget. Tapi kalau itu yang kosong, dan itu bisa saya kerjakan, dan saya lihat saya bisa, ya udah saya lakukan. Kalau itu kosong, available, dan saya bisa, ya saya lakukan. Baru setelah itu, saya berkhotbah itu baru 2017 saudara. Mulai berkhotbah, itu hanya 2 kali. Karena kenapa saudara, saya itu sebenarnya orang gak bisa ngomong. Jadi waktu saya sekolah tuh, kalau saya ngomong depan orang, saya pingsan saudara. Saya gak bohong, tanya sekolah saya tiap kali maju depan ngomong depan orang tuh pingsan. Tapi gak tahu kenapa Tuhan berikan kepercayaan itu. Tuhan kasih tugas. Yang bisa saya lakukan hanyalah kerjakan tugas yang diberikan. Saya lakukan 2017, saya ingat hanya 2 kali mungkin saya berkhotbah. 2018 mulai lebih sering. 2019 dijadwalkan mulai rutin. 2020 baru saya dipercayakan sebagai wakil gembala di sana.
Baru 2021 ikut diklat, baru dilantik jadi PDP saudara di Berlin, membantu pengembalaan di Berlin. Dan intinya saya nggak pernah memilih-milih pelayanan. Ya pokoknya kalau ada yang dibutuhkan, saya lihat bisa, ya udah saya kerjakan. Jadi mau pastor, kayak mau wakil gembala, sampai sekarang kita di Berlin juga masih sama. Mungkin karena gerejanya belum bersyukur saudara, tempat ini saudara bisa punya ibadah yang tetap. Datang udah enak. Pulang ibadah saudara bisa langsung makan bakmi ke depan. Ini kita datang ke gereja tuh jam 9. Ruangannya kosong. Semua harus dipasang. Kursi, alat musik, kabel. Semua kita harus masang. Jadi yang pelayanan mimbar itu tim present worship, saya selalu paling kesian. Saya selalu bilang kalian luar biasa. Kalau datang pakai bajunya, pakai kaos dulu saudara. Karena tukang keyboard harus ngangkat keyboard dari gudang. Tukang drum, yang paling kesian drum. Itu tugas dia paling berat karena alatnya banyak banget. Dari gudang saudara harus angkut sendiri. Pokoknya siapa yang melayani hari itu dia bertugas. Angkat alatnya sendiri. Ini udah puji Tuhan. Dulu waktu saya kuliah itu latihannya itu di rumah asrama student. Jadi alatnya harus dari gereja, diangkut pakai kereta, latihan di kamar student. Habis selesai latihan dibawa lagi pakai kereta ke gereja. Itu yang pelayanan saya bilang itu luar biasa. Saya bilang kalian semua luar biasa. Tapi intinya setelah selesai ibadah saudara, mau WL, mau mengkhotbah, kita semua ganti baju. Karena habis itu kita harus angkut lagi ini semua, kita harus nyapu, ruangannya harus disapu, dipel. Kita harus jadi datang orang paling pertama sampai paling terakhir. Dan itu masih kita lakukan sampai hari ini, sampai ibu gembala kita, pastor yang wakil gembala 2, para anak-anak semua jemaat yang datang, kita semua bersama-sama melakukan itu. Apakah karena kita suka, jadi kalau hari Minggu kita habis selesai khotbah gini, ambil parasik sampah, kita kumpulin nih botol, kumpulin sampah. Apakah karena saya suka sampah? Kan enggak saudara. Kita suka yang nyapu gereja, apa karena dia suka debu? Kan enggak. Tapi karena dia tahu bahwa ini lowong, available, dan saya bisa lakukan, saya kerjakan. Itu yang terus kita lakukan, dan saya bisa lihat penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kepercayaan Tuhan berikan. Tuhan tak percayakan jiwa-jiwa. Saat ini dulu gereja kita hanya student. Dulu mungkin 50-60, sekarang Tuhan percayakan. Ada student, ada yang berkeluarga. Kita kalau ibadah mungkin sekarang 80-100 satu kali ibadah saudara. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Dulu kalau orang-orang selalu bilang, kan gereja-gereja banyak ya. Gereja-gereja lain selalu bilang, gereja kita adalah, gereja GBI adalah gereja kere. Katanya gitu saudara. Karena gereja GBI itu isinya student semua. Kalau yang keluarga-keluarga ke gereja yang lain. Jadi mereka selalu bilangnya, waduh itu mah yang gereja kere kan yang isinya student semua. Tapi Tuhan percayakan sekarang. Dari student yang orang-orang bilang, waduh keuangannya gimana student? Makan aja susah katanya kan. Tapi ternyata Tuhan pilih dan pakai student-student ini. Bahkan mereka bisa memberkati kota-kota lain. Pelayanan misi-misi di kota lain. Gembala-gembala kul urunan buat domba-domba kul yang gak bisa makan, yang susah waktu COVID, ya ampun saudara itu gak bisa pulang, gak bisa ini, setiap yang COVID kita harus kirim paket makanan ke rumah, tapi Tuhan pilih dan pakai orang-orang yang mau, dan dia mampukan. Dan poin saya adalah, orang gak akan pandang rendah karena saudara mengerjakan hal yang kecil dalam rumah Tuhan. Karena tidak ada yang terlalu kecil dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang terlalu kecil dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan akan tinggikan. Hidup ini saudara adalah sebuah kesempatan. Kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Dan pilihan dari tangan kita. Ayat penutup saya mau baca 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mungkin singer boleh saya minta maju. Pertanyaan hari ini, apakah saya, saudara, kita semua bisa jadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup saudara? Jangan sampai diambil lagi sama Tuhan, saudara. Apakah hari ini saudara bisa katakan, ini aku Tuhan. Pribadi yang bisa kau percayakan rahasiamu.
pribadi yang bisa kau percayakan jiwa-jiwamu. Ini kami Tuhan, gerejamu yang bisa kau percayakan jiwa-jiwa terutama di tahun penuaian ini. Jangan sampai kami tertinggal Tuhan. Maka saya mau bilang, kerjakan tugas kita dengan setia. Apa yang ada di tanganmu saat ini. Meskipun kecil, kisah 5 roti dan 2 ikan gak ada kalau gak ada seorang yang mau memberi dari keterbatasan yang dia punya. Setialah dengan tugasmu, Tuhan akan bawa kau naik, berikan otoritas, dan dia akan memberkati saudara. Karena dia selalu memampukan orang yang dia pilih. Mari saya undang saudara semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu yang menjadi doa dan kerinduan kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari saudara kita nyanyikan kembali. Ibu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan untuk bisa dipercaya Tuhan. Biar kami gak hanya puas dipelihara oleh Tuhan, tapi kami mau dipercaya oleh Tuhan. Dan juga oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup takut akan Allah. Bukan takut akan manusia Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, biar Tuhan ajar kami setia Tuhan untuk melakukan tugas-tugas apa yang udah kau percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Di tangan kami saat ini Tuhan, mau kami kerjakan Tuhan dengan setia. Dan kami percaya Tuhan ketika kami setia Tuhan, kau yang angkat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau angkat kami naik bukan turun Tuhan. Terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Kau berikan otoritas Tuhan kepada anak-anak-Mu semua di tempat ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ketika kau menunjuk Tuhan, kau memberikan otoritas Tuhan, kau berikan panggilan, kau berikan tugas, maka kau akan memampukan Tuhan. Kau akan memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap daripada kami semua di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan kau berkati kami Tuhan. Sertai kami semua di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tempat ini Tuhan, Jakarta Family Church. Rumah kami semua di tempat ini Tuhan. Gereja kami Tuhan. Biar Tuhan kau percayakan gereja ini Tuhan dengan lebih banyak lagi jiwa-jiwa di tahun penuaian ini Tuhan. Kau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin gereja ini Tuhan. Apa gembala, Pak Totong, seluruh leaders Tuhan, semua Tuhan. Kau pakai Tuhan untuk dipakai lebih lagi luar biasa Tuhan. Kau percayakan banyak hal, perkara-perkara besar Tuhan. Perkara-perkara ajaib Tuhan. Boleh terjadi di gerejamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kami semua saling unity Tuhan. Saling percaya satu sama lain Tuhan. Dan gak saling menyakiti satu sama lain Tuhan. Karena kami mau menghormati kau sebagai kepala Tuhan. Maka kami gak akan menyakiti tubuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu udah selesai berbicara Tuhan. Tapi kami tahu ada Roh Kudus yang kau berikan tinggal diam bersama-sama dengan kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus berbicara dalam kehidupan kami. Terus sertai kami.
menegur kami, mengajar kami, menguatkan kami, menghibur kami, memampukan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Kau Allah yang hidup, dan Kau yang selalu bekerja dan berperkara dalam kehidupan kami Tuhan. Rencana-Mu belum selesai bagi kehidupan kami Tuhan, bahkan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.